juga tentunya Pak Ade Sumengkar. Saya tidak akan mengkritisi buku. Nanti kalau saya kritisi nanti ada lulus dan tidak lulus. Dan tidak, tapi saya mungkin akan lebih memberikan wawasan baru atau tambahan informasi. Tentunya informasi ini bisa bersifat pengetahuan maupun pengalaman sebagai pendidik yang malang melintang 30 tahun menjadi pendidik dan pernah harus tinggal di Jepang 6 tahun karena saya menjadi karya siswa di Jepang, tinggal 6 tahun di Tokyo. Kemudian saya juga mendapat tugas yang sungguh mengesankan. Saya tinggal di Malaysia 5 tahun, membina 2 SILN besar, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan 230 Community Learning Center dari PAUD sampai SMA dengan total siswa 40.000 lebih. Jadi saya pikir itu satu negara dan saya ingin coba berbagi cerita terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia kini dan harapan ke depan. Karena tentu lanjut. Tentu pada saat kita berbicara kualitas, Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan negara sekecil Singapura yang kita melangkah dalam sehari sudah tuntas. Indonesia itu sama jauhnya ketika kita terbang dari Jakarta sampai Tokyo. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple, karena apple-nya Indonesia, apel yang besar, apel Singapura mungkin apel kecut Malang, sehingga tidak bisa dibandingkan. Saya hanya ingin menunjukkan saya berasal dari, tentu saya darah Jawa, saya sempat numpang lahir di Lampung, sampai kelas 4 SD, kemudian masuk pelosok Sulawesi Tengah, dan pindah-pindah, saya lulus SDN Inpres, Si Oyong Dampela Sojol, terpencil, dengan pendidikannya yang terpuruk mungkin seperti yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Ini adalah kondisi di Nusa Tenggara Timur. Dulu saya begini, tidak pakai sepatu. Dan saya lulus SMP Negeri 2 Palu, dan SMA Negeri 1 Palu, kemudian hijrah masuk IPB. Itu pun karena dulu ada PP2 yang memilih siswa berprestasi dari Provinsi Sulawesi Tengah hanya 3 orang, termasuk saya. Ini adalah potret pendidikan kita. Kita selama ini hanya melihat permukaannya saja di Jakarta, Bandung, Bogor. Tapi kalau Ibu coba pergi ke ujung Kulon, saya sudah ke sana naik mobil pun harus didorong. Betapa berat. Mas Menteri kita taunya hanya Singapura. Di kanan Bapak Ibu lihat adalah Malaysia Timur. Ini anak-anak kami. Dan ini pendidikannya di lantai. Tapi saya katakan, saya buat semangat mereka bahwa kemewahan fasilitas bukan penentu keberhasilan Anda semua. Tetapi penentu keberhasilan Anda adalah semangat. Jujur. Kerja keras. Saya sampaikan itu. Dan buktinya saya pun dari wilayah pelosok, saya bisa kemana-mana dan itu adalah motivasi kita karena ujung-ujungnya tadi karakter, Pak. Jadi karakter itu penting. Saya akan menunjukkan bahwa inilah kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah di Indonesia, antar wilayah, yang semua ini terjadi karena sistem. Sistem pemerintahan. Bayangkan Bapak Ibu, sekolah SD itu adalah tanggung jawabnya dengan SMP tanggung jawab kota, kabupaten. Sekolah SMA tanggung jawab provinsi. Pusat tidak punya guru. Pada saat kita ingin mengirim guru ke luar negeri, itu harus minta izin daerah. Yang menentukan guru di daerah-daerah masing-masing. Kalau kepala daerahnya dia memperhatikan mutu, pasti gurunya bagus. Tapi kalau tidak, maka gurunya direkrut dari keponakannya. Sehingga uji kompetensi guru yang lulus pun hanya sedikit. Ini adalah masalah juga gimana
kita memiliki kesenjangan pendidikan yang luar biasa. Lanjut. Pada slide berikutnya saya akan menunjukkan, bisa diteruskan slide-nya. Ini adalah potret kita. Ini adalah potret hasil TIMSS 2000 yang sudah dikompilasi. Bahwa kemampuan berpikir siswa Indonesia, hampir 90% memiliki tingkat kemampuan berpikir rendah dan sangat rendah. Ini kompilasi dari TIMSS dan PISA. Kita punya potret TIMSS dan PISA yang dirilis oleh OECD. Kita lihat di sini. Ini adalah negara Indonesia, kemudian Maroko, Saudi Arabia, di mana Iran, Thailand di atas kita, Malaysia di atas kita. Jepang yang disampaikan oleh Bu Hetifah jauh karena saya mengalami pendidikan di Jepang, dan Korea di atas semua. Ini terlihat bahwa kita lebih banyak kemampuan kita, anak-anak kita, karena di drillnya menghafal. Jadi LOTS itu lower order thinking, ya, level, atau di sini tentu karena kemampuan berpikirnya adalah LOTS tadi, lower order thinking levelnya ini rendah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Singapura, jauh mereka adalah higher order thinking. Jadi levelnya beda. Anak-anaknya bukan diajari menghafal, tetapi karena kemampuan gurunya, mereka didrill untuk mampu menganalisis. Dan Pak Muhajir zaman Menteri 2018, beliau mengeluarkan soal-soal dengan HOTS tadi. Dan siswa kita protes semua karena memang pembelajarannya belum menerapkan mekanisme pembelajaran HOTS. Jadi masih LOTS, meskipun dikatakan di drill soal-soal HOTS, tetapi ini berat. Kemudian juga guru belum mampu memberikan pengajaran kepada siswa, yaitu kemampuan berpikir inovatif. Ini kurang diajarkan. Inovatif, kreatif, tetapi lebih menjadi follower, ikuti saja. Jadi guru belum mengajak diskusi, sehingga ruang kelas masih ruang kelas searah. Harusnya ruang kelas itu bisa berputar di taman, dimanapun. Karena saya melihat juga pola pendidikan di Jepang, Malaysia pun sudah demikian, di mana karakter yang dikatakan oleh di dalam buku Pak Ade, itu karakter yang justru didrill kuat, sehingga dalam tatanan kehidupan sosial, itu mereka walaupun lulusan SMP, SMA, mereka patuh pada aturan hukum karena karakter tadi. Kita seharusnya TKI kita sama lulusannya SMP, SMA, tapi tidak patuh hukum. Sehingga kita di Malaysia TKI ilegal kita 2,5 juta lebih. Dan tadi anak-anak itu adalah anak-anak ilegal yang kami bangunkan sekolah. Mereka tidak punya paspor, tetapi mereka tetap sebagai warga negara Indonesia. Lanjut. Dalam slide berikutnya, saya ingin slide-nya mohon di slide berikutnya. Saya ingin menunjukkan ini tadi urutan PISA kita memang rendah. Kita Indonesia tidak menerapkan sistem pendidikan yang setara dengan negara-negara yang ikut dalam PISA. Jadi salah juga. Dan salah juga kalau kita pola pendidikan kita mengejar untuk PISA. Jangan. Karena saya sampaikan, kurikulum pendidikan dasar ini penyebabnya. Kenapa? Harusnya pendidikan PAUD itu 60% lebih, kalau PAUD 80% lebih adalah penanaman karakter. Bukan dijejali dengan knowledge atau kognitif. Jadi bukan dijejali dengan anak-anak dengan membawa buku SD yang tebal. Harusnya di level SD itu karakternya 60%. Level SMP karakternya itu 50%. Semakin ke atas karakternya dikurangi 40%. Dan muatan baru sainsnya baru 40% di SMA. Itu yang dilakukan di Malaysia, dan mereka santai sekali kok.
tapi mereka dibangun bagaimana kemampuan soft skill komunikasi, kemampuan dia memahami aturan, patuh pada aturan, apalagi di Jepang. Mereka berbohong aja tidak boleh, bukan karena dosa, tidak. Dia bilang, Ryoshin kara, dia bilang, uso koto ga dame desu. Kalau dia bilang dame desu, nggak boleh. Jadi dari orang tua, kami tidak boleh berbohong, Pak Ari. Kalau Indonesia, enggak, kita dosa. Tapi dosa tetap dilanggar, karena karakternya nggak kuat. Begitu juga mereka saat menghargai orang luar biasa. Wah itu, ini Pak Ari, karena udah harus begitu. Ya enggak, karena sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi pembinaan karakter juga tidak akan berhasil kalau di sekolah saja. Karena itu berawal dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dibentuk dia, bagaimana dia berperilaku di rumah, di sekolah. Sekolah adalah setelah dia dari rumah. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, kembali ke lingkungan. Dia akan dipengaruhi pada saat lingkungan tidak mendukung. Rumah juga nggak mendukung, boro-boro orang tuanya memperhatikan, dua-dua kerja. Ini juga akan menjadi masalah besar kalau karakter itu, pendidikan karakter tidak diikuti oleh pendidikan di rumah, juga di lingkungan tempat dia hidup. Lanjut, kita lanjut coba. Ini slide-nya nggak banyak. Mohon dilanjut slide-nya. Ibu, ya. Saya akan menyampaikan sebelum dari UNESCO dulu. UNESCO di depan, UNESCO. Kita menghadapi disrupsi teknologi di atas lagi. Ya, ini sudah. Ini adalah kewajiban pemerintah, kewajiban kita semua. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu wajib. Dan siapapun rakyatnya, dimanapun harusnya dia wajib belajar. Tapi wajib belajar kita hanya wajib belajar yang masih di atas kertas, konseptual. Pada saat kita pergi ke wilayah daerah, banyak anak-anak yang akhirnya tidak mampu dia lulus sampai lulus SD. 1 tahun 1 juta anak lulusan SD putus sekolah. Katanya wajib belajar. Harusnya ini tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Apalagi lihat saja kenapa mutunya rendah, orang akreditasi perguruan tinggi yang dapat akreditasi A saja hanya 95 perguruan tinggi, lainnya akreditasi B dan C. Saya juga asesor ban PT, sedih, kadang mengemis-ngemis, nggak bisa itu. Ini adalah masalah karena juga satu, SDM-nya belum didukung dengan SDM yang merata kualitasnya. Sehingga ini menjadi masalah besar. Lanjut, UNESCO sudah mengingatkan, bahkan ini masih diacu hingga sekarang. Mohon dilanjut. UNESCO menjelaskan tentang tujuan pendidikan, dan ini masih relevan saat ini, masih diacu, yaitu learning to know. Ini knowledge. To know, kita berarti belajar, knowledge yang ditekankan, learning to do. Dia juga belajar untuk melakukan sesuatu, untuk kemudian learning to be, dia berakting sebagai, dan learning to live together. Dan ini semua sudah jelas bahwa pola kurikulum pendidikan kita harusnya mengikuti ini, yang memadukan kecerdasan intelijensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Lengkap. Konsepsinya bagus. Indonesia pun konsepsinya bagus. Tapi implementasinya di lapangan, kalau kita lihat, itu belum. Apalagi di wilayah 3T. Karena saya juga mungkin dari wilayah 3T dulu. Lanjut. Lanjut. Tinggal 2 slide. Kita menghadapi era disrupsi industri 4.0, revolusi industri 4.0. Konsep ini sudah relevan, yaitu konsep yang ditulis oleh Fulan and Langworthy di 2014. Pembelajaran kolaboratif antar siswa dan guru untuk menghasilkan pembelajaran yang mendalam,
yang ditunjang dengan akses digital. Ini sudah disampaikan oleh Fulan ini tahun 2014 sebelum rame-ramenya kita masuk di era industri 4.0. Deep learning dikatakan. Apa? Karakter ini Pak tadi benar penting. Jadi mau tidak mau kita jangan membebani anak dengan belajar yang begitu. Nggak ada yang diingat. Terus terang, saya belajar di SD hanya belajar karakter. Karakter apa? Menyiangi sawah guru. Setiap hari Jumat saya menyiangi sawah. Kemudian saya harus disiplin. Kadang nggak disiplin dijemur. Tapi saya nggak ada ingat apa yang diajarin dulu. Kemudian saat SMP ditingkatkan saja. Belajar sains itu sains yang applicable apa dalam kehidupan sehari-hari, nggak perlu. Dan buktinya juga artinya membentuk karakter yang bagus. Baru di SMA, benar-benar saya belajar di SMA dan baru saya ingat saya menjadi top skor di SMA dan benar bisa masuk IPB. Dari di SMP, SD saya banyak mainnya dan saya belajar karakter. Jadi deep learning ini karakter ini, lihat karakter ini kalau dilihat spektrumnya ini utama ini di sekolah. Kemudian communication, Pak Ade Sumengkar sudah menjumpai saya saat saya bertugas di Kuala Lumpur 2 kali, 3 kali. Saya katakan anak-anak Indonesia hebat knowledge-nya, tetapi communication skill in English is still lower than Malaysia. Karena ini juga penting komunikasi bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa pergaulan Indonesia internasional. Kita harus latih ini. Creativity juga. Sudahkah guru melatih anak-anak kreativitas di dalam pembelajaran di kelas? Sudahkah ini? Jadi soal-soal pembelajarannya, soal-soal tesnya harusnya soal-soal yang dirangsang dia untuk kreatif. Dan critical thinking. Ditambah lagi problem solving, memecahkan permasalahan, harusnya sudah ke arah sana. Ini masuk nanti di HOTS, jadi di higher order thinking. Dan tentang citizenship yang disampaikan oleh Bu Hetifah tadi, Pancasila, karakter Pancasila, dia begitu bangga kalau Indonesia dijelek-jelekin, oh orang Indon, enggak Indonesia, I am Indonesia, I proud with my country, harusnya gitu, tegak. Dan ini yang harus diajarkan kuat di anak-anak kita, termasuk kami di anak-anak Malaysia, Indonesia di Malaysia yang katanya sekolah di Community Learning Center tidak berkualitas. Saya buktikan anak-anak itu ternyata banyak yang masuk UI, banyak yang masuk IPB. Setelah kami bina, saya 5 tahun di sana, sekarang mereka dapat beasiswa. Mohon izin, Prof. Ya. Ya, di slide terakhir. Baik, dan ini collaboration sangat penting di era disrupsi. Terakhir ini, kesimpulan, mohon slide terakhir. Ya, ini adalah kesimpulan saya bahwa tunggu tadi. Ini sebelum itu. Jadi strategi peningkatan mutu pendidikan yang pertama adalah peningkatan prasarana dan sarana pendidikan khususnya di daerah ini khususnya. Jadi penuhi itu minimum requirement aja, yang tidak perlu gedung yang mewah. Kalau perlu juga hanya kursi ala kadarnya, tapi standar minimum terpenuhi. Terlebih di wilayah 3T. Terbelakang, terdepan, di wilayah Malaysia itu berarti kan anak-anak 3T juga. Kemudian juga peningkatan kompetensi guru. Guru-guru yang uji kompetensinya rendah harus dia di-upgrade. Di-upgrade terus. Tidak bisa di-upgrade, ya diingatkan. Kalau perlu, tidak bisa jadi guru lagi karena kualitasnya tidak memenuhi. Dan kalau perlu pemerintah bisa memindahkan satu guru ke guru yang hebat. Ini yang dilakukan oleh Malaysia. Kemudian implementasi program Merdeka Belajar. Konsepnya bagus tapi implementasinya Sabang Merauke ini. Jadi Merdeka Belajar merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Kemarin ada program OPP, saya sudah merancang jauh-jauh hari. Harusnya ada sekolah induk, sekolah yang akreditasi A, gurunya excellent, itu membina sekolah-sekolah yang belum bagus. Itu yang disebut organisasi penggerak pendidikan. Harusnya sekolah dan guru-guru yang hebat di sekolah yang hebat, itu yang menjadi penggerak. Dan saya pikir ini bagus konsepnya, tapi implementasinya yang tentu
Ini nanti political will-nya juga, belum lagi nanti benturan kepentingan daerah yang sudah otonom dan lain-lain. Dan ke depan Indonesia yang dikoordinasikan pusat harusnya memiliki sekolah unggulan nasional yang semua dimanage oleh pemerintah pusat. Saya pikir itu dari saya. Selamat Pak Ade Sumengkar. Jadi gaungnya adalah tetap untuk sekolah adalah karakter. Pendidikan karakter itu tidak akan berhasil hanya di sekolah saja tanpa diikuti pendidikan karakter di rumah dan lingkungan yang mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Insinyur Ari Purbayanto. Tetap konsisten bahwa karakter adalah awal daripada hasil di ujung sana. Terima kasih untuk sharing pengalamannya yang luar biasa. Kami lanjutkan dengan Ibu Listiani Yuniarsih, Atase Dikbud